sudah membawakan perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari cara mencari hiburan, informasi, bahkan dalam pekerjaan. Namun, tanpa disangka sebelumnya, internet ternyata telah membawa perubahan dalam hal komunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa. Pengaruh ini akhirnya memunculkan komunikasi berperantarakan komputer internet atau yang lebih kita sering sebut yaitu dengan KBKI, yang menurut Kepala Bidang Pelindung, Pusat Pengembangan dan Pelindung atau BPDB, Dr. Ganjar Harimansyah, dalam artikel berjudul Bahasa Indonesia di Dunia Cyber, komunikasi berperantarakan komputer internet merupakan genre baru dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa dalam KBKI atau di internet ini penggunaan bahasa dalam KBKI dan khususnya dalam internet seringkali tidak beraturan. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga kerap kali muncul. Penggunaan istilah teh, wae, bah, dan wong terlihat tak asing ketika berkomunikasi di internet. Definisi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Definisi digitalisasi. Secara sederhana, digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hingga saat ini, industri sudah semakin modern dan mengadakan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Kesalahan bahasa Indonesia dan digitalisasi. Pada era digital seperti saat ini, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa global yang sulit untuk dihindari. Hegemoni ini tampak di mana-mana dan hampir menyentuh seluruh aspek bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris sudah dianggap memiliki prestis yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Selain itu, banyaknya aktivitas masyarakat yang sudah mulai mengenal seluruh dunia dalam media sosial, website, atau sebagainya telah membuat masyarakat mulai tertarik dengan budaya lain. Tidak hanya itu, perkembangan ekonomi dan politik negara juga sudah mengglobal. Dalam hal tersebut, bahasa internasional, bahasa Inggris mulai menjadi hal dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, aplikasi-aplikasi digital yang terhubung dengan dunia seperti online shop, marketplace, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya menggunakan bahasa internasional. Ironinya, sebagian besar yang juga menganggap bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global. Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan setiap orang. Tampaknya berlomba-lomba mempelajari bahasa asing sebaik mungkin dengan berbagai tujuan atau keperluan yang berbeda-beda. Sebaiknya bahasa Indonesia dianggap kurang penting untuk dipelajari sehingga tendensi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sesuatu yang dianggap asing dan sulit. Sementara bahasa asing, bahasa Inggris, betul-betul dikuasai secara sempurna. Bahasa asing memang sangat penting untuk dikuasai agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting keberadaannya sebagai jati diri dan citra bangsa yang telah mampu membangun keindonesiaan kita dalam digital yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan saat ini tampaknya semakin meminggirkan posisi bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara seolah dianaktirikan, dan yang paling dikhawatirkan terjadi adalah kecenderungan sikap bahasa yang negatif terhadap bahasa Indonesia bermuara pada suatu fenomena pergeseran bahasa atau yang bisa kita sebut language shift. Pergeseran bahasa biasanya terjadi karena seseorang atau masyarakat bahasa tertentu beralih ke bahasa lain, seperti bahasa yang domain dan berprestis, kemudian digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa mereka yang lama. Baik, dalam kasus tersebut terlihat bahwasanya bahasa internasional atau yang lebih tepatnya bahasa Inggris dianggap lebih penting oleh sebagian masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi situasi ini dan juga mendorong masyarakat untuk menumbuhkan pentingnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Efek utama internet terhadap bahasa adalah meningkatnya kata-kata ekspresif dengan menawarkan dimensi komunikasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di Indonesia, salah satu contohnya bisa dilihat pada kata asyap yang dipopulerkan oleh YouTuber Indonesia, Atta Halilintar. Sebuah kata yang sebelumnya tidak terdengar atau tidak eksis, namun tiba-tiba tercipta dan digunakan oleh masyarakat secara meluas. Kepala Subbidang Kosakata Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB Kemendikbud menyatakan bahwa fenomena kata asyap merupakan dialek temporal atau yang bersifat sementara. Munculnya kata-kata baru yang berasal dari internet membuktikan bahwa penggunaan berbahasa Indonesia tidak lagi Jakarta sentral, tetapi juga dipengaruhi oleh media sosial. Secara kaidah, bahasa yang benar dari kata asyap merupakan plesetan dari kata siap yang artinya sudah atau sudah selesai. Namun, kata ini juga berubah makna menjadi tanda menyetujui atau mengiyakan sesuatu. Menurut fungsi imbuhan serapan, kata asyap ini bisa berubah makna menjadi kebalikannya, yang artinya belum sedia atau tidak. Ini berhubungan dengan imbuhan asing, yang pada umumnya berfungsi untuk menjelaskan kata sifat atau kata benda. Jadi, kesimpulannya, menguasai bahasa Indonesia bukan berarti kita membatasi penggunaan bahasa asing. Keduanya dapat digunakan bersama-sama tanpa membatasi satu sama lain, karena baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku sebagai pemersatu bangsa dan tetap menggunakan bahasa asing agar kita tidak tertinggal jauh dan dapat mengikuti perkembangan era digital yang kian menggelora ini. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa asing harus dikuasai secara baik dan digunakan dalam berbagai ranah serta konteks situasi yang tentu saja berbeda. Munculnya kata-kata baru yang berasal dari internet membuktikan bahwa pengaruh bahasa Indonesia bukan lagi dipengaruhi oleh Jakarta sentris, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh media sosial. Nah, sebagai kalangan muda, kita harus menumbuhkan dan membina sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini maupun melalui pendidikan formal. Saran, di era digital ini, aktivitas masyarakat lebih banyak dalam menggunakan teknologi yang serba canggih, khususnya handphone. Karena handphone sekarang terhubung ke berbagai penjuru dunia. Jadi, penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, telah menjadi hal biasa di era digital ini. Jadi, saran dari kami agar penggunaan bahasa Indonesia tetap digunakan, yaitu dengan membuat dan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi lokal yang berbasis bahasa Indonesia. Contohnya seperti aplikasi pendidikan, kesehatan, atau berita, merupakan hal yang akan mendorong masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, banyaknya acara atau perlombaan yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia akan menumbuhkan rasa kebanggaan dan keingintahuan bagi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai generasi muda harus bisa menjaga budaya daerah kita masing-masing sebaik mungkin.